Proyek selesai, klien happy, tapi waktu dihitung ulang, profitnya nggak tahu kemana. Kita coba telusuri ke masa pelaksanaan, nggak ada yang salah di lapangan saat pelaksanaan, nggak ada yang curang, tim juga kerja sesuai rencana. Artinya, masalahnya bukan di sana. Coba kita mundur ke fase sebelum proyek dimulai. Coba diingat-ingat bagaimana dulu saat proses penyusunan estimasi biaya, saat angka dihitung dan penawaran difinalkan. Bisa jadi penyebabnya ada di sini, karena pernah ada pertanyaan yang tidak pernah benar-benar diselesaikan saat menghitung biaya proyek di awal. Pertanyaan yang kelihatan sepele, tapi ketiadaan jawabannya itu yang pelan-pelan menggerus profit tanpa ada yang sadar. Di video ini, teman-teman akan tahu apa aja checklist pertanyaan yang harus dijawab sebelum finalisasi harga. Dan kalau dijawab dengan jujur, teman-teman nggak akan menilai proyek dengan cara yang sama lagi. Sebelum masuk ke pembahasan inti, ada satu kisah dari kontraktor yang udah bertahun-tahun nyemplung di industri ini. Proyeknya jalan terus, klien juga nggak pernah komplain yang aneh-aneh, dan setiap kali proyek mau mulai, direksi selalu bilang hal yang sama kalau profit 10%. Nah, masalahnya nggak pernah ada yang hitung dari mana angka itu datang. Nggak ada yang pernah duduk, dipetain, sebenarnya akan keluar angka berapa untuk ngerjain proyek ini. Maksudnya, RAP atau rencana anggaran pelaksanaan itu nggak pernah dibikin. Kalau gitu, statement angka 10% bukan hasil dari perhitungan, itu cuma hasil perkiraan. Sampai akhirnya ada yang resah mempertanyakan, gimana kalau direksi nuntut profit 10% di akhir, padahal dari awal pun nilainya belum tentu segitu. Dia hitung ulang semuanya, lalu hasilnya, jangankan profit 10%, real cost atau RAP aja angkanya lebih besar dari nilai kontrak yang udah ditandatangani. Sejak hari pertama proyek itu dimulai, perusahaan sebenarnya udah pasti rugi, tanpa ada yang sadar. Nah ini bahaya banget, karena proyek kelihatannya baik-baik aja di luar, tapi udah bocor dari dalam, bahkan sejak sebelum dimulai. Dan kasus seperti ini tuh lebih umum terjadi dari yang teman-teman kira. Video kali ini ada untuk memperkecil peluang masalah itu terjadi. Bukan bicara soal apakah teman-teman bisa ngerjain proyeknya atau enggak, tapi apakah proyek itu layak secara bisnis dan apakah kita memposisikan diri kita sebagai pelaku bisnis bukan sekedar pelaksana proyek. 5 pertanyaan. Jawab semuanya sebelum estimasi difinalkan. Pertanyaan pertama, apakah lingkup pekerjaannya sudah benar-benar terdefinisi? Ini terdengar basic, tapi justru di sini paling banyak proyek mulai bocor. Masalahnya bukan ada yang bohong atau menyembunyikan informasi. Masalahnya itu adalah asumsi yang tersembunyi. Hal-hal yang kita anggap sudah jelas, owner anggap sudah jelas, tapi nggak pernah dibahas secara eksplisit. Dan ternyata gambaran di kepala kita dan gambaran di kepala owner itu berbeda. Akarnya hampir selalu sama, yaitu dokumen tender yang nggak lengkap. Bayangkan teman-teman dan 3 kontraktor lain menerima dokumen tender yang sama tapi nggak lengkap, spesifikasi keramik nggak ada, pintu nggak ada ukurannya. Masing-masing kontraktor akhirnya mengisi ketidaklengkapan itu dengan asumsi sendiri-sendiri. Hasilnya ada 4 penawaran yang sangat berbeda padahal objeknya sama. Dan yang paling murah biasanya yang menang. Tapi harga paling murah hampir selalu datang dari asumsi yang paling minimalis, yang paling jauh dari realita lapangan. Ketika realita lapangan beda dengan asumsi, akhirnya biaya membengkak, tapi kontrak sudah ditandatangani, sudah terlambat. Solusinya, dari awal identifikasi bagian dokumen yang nggak lengkapnya apa, dicatat, dan manfaatkan sesi tanya jawab dengan owner untuk konfirmasi. Kalau tetap harus diasumsikan sendiri, tulis dengan jelas, dokumentasikan asumsi yang dipakai, dan jadikan itu bagian dari penawaran. Saat di tengah jalan kondisi beda dengan yang udah kita asumsiin sebelumnya, teman-teman punya dasar untuk klaim biaya tambahan, bukan debat tapi merujuk pada dokumen penawaran. Pertanyaan kedua, apakah harga sudah mencakup semua biaya? Yang sering terjadi itu, teman-teman bikin estimasi hanya menghitung yang paling kelihatan, yaitu material dan jasa pada item yang tercantum di BOQ. Yang lain nggak dihitung karena dianggap kecil, padahal kalau dikumpulkan bisa signifikan. Kan udah ada AHS, udah dihitung semua di sana. Nah, AHS itu hanya menangkap direct cost,
material, tenaga kerja, peralatan. Banyak aktivitas di lapangan yang nggak muncul di sana. Kita ambil contoh pengecoran beton. Di AHS ada ready mix, tenaga kerja, concrete pump, vibrator, kelihatannya lengkap, tapi coba bayangkan prosesnya di lapangan bagaimana. Siapa yang mengatur jadwal dan inspeksi? Gimana kalau pengecorannya malam? Perlu traffic management untuk akses truck mixer kah? Siapa yang bersihkan sisa beton? Dan gimana kalau hujan? Dari pertanyaan-pertanyaan itu, muncul biaya yang nggak ada di AHS. Belum lagi kita bicara tentang PPH, cost of capital, biaya awal, biaya operasional. Sebenarnya, biaya umum dan profit pada tabel AHS yang sesuai aturan yaitu sebesar 10-15% itu sebenarnya adalah biaya yang diperuntukkan untuk memenuhi biaya tidak langsung atau indirect cost seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi angka itu sering dianggap udah cukup tanpa pernah diverifikasi. Padahal pertanyaan yang seharusnya ditanyakan lebih dulu, berapa sebenarnya indirect cost yang dibutuhkan di proyek ini? Dan setelah diperhitungkan, berapa persen profit yang benar-benar tersisa? Kesalahan yang masih sering terjadi yaitu menyusun harga penawaran langsung dari RAB tanpa menghitung RAP terlebih dahulu. Perlu diingat, RAP itu bukan hanya sekedar formalitas. RAP itu adalah alat untuk tahu apakah harga yang diajukan benar-benar menutupi semua yang akan dikeluarkan. Pertanyaan ketiga, apakah ada resiko yang belum di-pricing? Setiap proyek punya ketidakpastian dan ketidakpastian itu punya nilai yang seharusnya masuk ke harga, bukan ditanggung diam-diam. Ada 4 yang paling sering terlewat. Yang pertama, saat kita menghadapi klien baru. Kita belum tahu tipe owner yang ini seperti apa. Bisa jadi pengambilan keputusannya sering berubah di tengah jalan, suka minta update progres setiap hari, susah approval. Semua itu menyita waktu dan waktu ada nilainya, tapi tidak ada yang menghitungnya di estimasi. Kedua, jenis pekerjaan yang baru pertama kali dilakukan. Pada kasus ini, kita belum ada baseline harga dan waktu yang akurat, jadi estimasi bisa lebih rentan meleset. Maka perlu disiapkan cadangan biaya dan juga waktu yang memadai untuk mengantisipasi potensi deviasi. Ketiga, saat timeline mepet. Yang sangat krusial adalah urusan material, apalagi jika material bukan barang yang umum. Material perlu dikonfirmasi sejak awal, ready stock atau inden berapa lama pengirimannya. Kalau sampai ada yang salah di tengah jalan, ruang recovery sangat kecil. Ini adalah resiko yang perlu ada nilainya di harga. Yang keempat, dependensi di luar kontrol. Artinya, pekerjaan kita tidak bisa lanjut sebelum pihak lain selesai lebih dulu. Misalnya teman-teman mengerjakan proyek lingkup paket arsitektur, tapi penyelesaiannya bergantung pada pihak lain yaitu kontraktor struktur dan MEP. Atau material statusnya supply by owner, instalasinya oleh kita, maka instalasinya tidak bisa dimulai sebelum owner selesai proses pemesanan. Kalau mereka terlambat, jadwal kita yang kena, dan beban biaya tambahannya sering menjadi resiko kita sendiri meski bukan kesalahan kita. Semua faktor ini bukan alasan untuk menolak proyek, tapi sebagai alasan untuk menentukan harga yang benar. Pertanyaan keempat, apakah cash flow-nya aman? Banyak yang berpikir setelah RAB final tinggal submit. Padahal masih ada satu hal penting yang perlu dicek. Apakah terms of payment yang ditawarkan owner cocok dengan kondisi keuangan perusahaan? Ada periode di mana kita sudah keluar uang banyak, tapi uang dari owner belum masuk. Gap itu harus ditutup dari mana? Kalau cash habis di tengah proyek, bisa menyebabkan material tidak tercover, pekerja menganggur tapi pembayaran terus berjalan, vendor nggak bisa ditalangi, pekerjaan melambat, jadwal mundur, dan di atas semua itu ada denda keterlambatan. Bisa suntik modal, tapi itu memunculkan biaya tambahan lagi. Atau terima proyek lain yang belum tentu siap dikerjakan hanya untuk nutup cash. Dan itu membuka masalah baru. Terms of payment bukan detail kecil. Itu bagian dari negosiasi yang sama pentingnya dengan harga. Cost of capital perlu dihitung di awal, bukan menggerus margin di akhir.
Pertanyaan kelima dan yang paling jarang ditanyakan, apakah ini proyek yang seharusnya diambil? Setiap proyek yang diambil secara otomatis menutup kemungkinan mengambil proyek lain di waktu yang sama. Waktu, tenaga, kapasitas tim, semuanya terbatas. Ada yang namanya opportunity cost, yaitu biaya dari kesempatan yang tidak dipilih. Misalnya, teman-teman ambil proyek 200 juta selama 2 bulan. Di bulan kedua, datang proyek dengan nilai 700 juta, tapi nggak bisa diambil karena kapasitas penuh. Secara teknis nggak rugi, tapi 500 juta yang harusnya bisa didapat, hilang. Pikirkan ulang sebelum ambil proyek kalau nilainya kecil tapi kompleksitasnya tinggi, marginnya terlalu tipis, owner sudah terbukti bermasalah dan tidak membuka peluang apapun ke depan. Sebaliknya, ada proyek yang patut diambil meski margin biasa, karena membuka akses ke segmen baru, membangun relasi jangka panjang, atau jadi portofolio yang kuat untuk proyek berikutnya. Intinya satu, iya ke satu proyek adalah tidak ke proyek yang lain. Keputusan itu perlu dibuat dengan mata terbuka, bukan sekedar refleks takut kehilangan pekerjaan. 5 pertanyaan, semua perlu dijawab oleh teman-teman sebelum estimasi biaya difinalkan. Karena keputusan yang dibuat sebelum proyek dimulai adalah yang paling menentukan, jauh lebih dari apapun yang terjadi setelah kontrak ditandatangani. Kalau teman-teman merasa checklist pertanyaan ini berguna, simpan dan pakai setiap kali proyek baru masuk, dan kalau teman-teman mau materi ini dalam format PDF yang bisa langsung dipakai, linknya tersedia di deskripsi. Terima kasih.